seperti tadi disampaikan, problem yang dihadapi kasus individu atau furuk fardiyah dalam belajar bahasa di MTS Lampung. Kasus-kasus serupa itu kan bisa terjadi di mana-mana. Tapi karena ini yang diangkat fenomena individu, maka antara individu yang satu dengan yang lain bisa memiliki keragaman. Walaupun tentu harus tetap dicari fenomena yang keseragaman. Ini kalau mau meneliti itu banyak lahan, jelas. Jadi yang ketiga, penelitian teks atau boleh jadi analisis wacana sampai pada tingkat juga meneliti terkait dengan sebuah ilmu yang saya kira termasuk ilmu baru, semiotik, al-ilmul isyari, itu meneliti fenomena simbol yang harus diketahui kita adalah pertama, kalau Anda menelitinya wahyu atau firman Allah sebagai bahasa yang penuh simbol, itu tentu dibutuhkan sekali kecermatan dan kecerdasan menafsirkan simbol, termasuk simbol-simbol dalam praktek tugas ibadah ritual, simbol-simbol dalam praktek beribadah sosial. Yang jangan lupa adalah ada simbol, juga ada yang disebut lambang. Ada simbol, ada lambang. Itu bedanya apa? Apakah rambu-rambu lalu lintas itu simbol? Apakah bendera kuning pada saat ada kematian itu simbol atau lambang? Ini sangat menarik kalau Anda mau teliti kaitannya dengan kehidupan bahasa atau kehidupan budaya dalam sebuah masyarakat. Mengapa orang ketika simbol identitas partai politiknya disobek itu marah? Padahal itu kan kertas saja atau kain aja. Apalagi kalau Anda merobek simbol atau lambang yang dianggap kehormatan negara, bendera merah putih, itu pasti akan mendapatkan resiko yang sangat besar. Padahal kalau Anda lihat bahannya itu kan kain. Nah, ini agama Islam itu termasuk agama yang penuh simbol. Dalam praktek peribadatannya penuh simbol. Sayangnya yang dipahami umat itu tidak pada simbol dari teksnya. Maka saya sarankan coba untuk mengangkat penelitian yang bisa memberi sumbangan pikiran kepada masyarakat yang bahan-bahannya itu ada di sekeliling kita.
mau analisis teks boleh, analisis wacana boleh, atau lebih jauh Anda menganalisis simbol firman Allah dalam surat tertentu, misalnya seperti itu. Barangkali diskusinya ke situ, atau ambil menjadi bagian dari yang akan kita tulis, karena ini secara teori apapun yang kita sajikan sebenarnya harus selesai pada saat kita belajar metodologi penelitian. Padahal justru yang dibutuhkan itu contoh. Untuk mengembangkan contoh harus belajar dari contoh. Para penulis teori metodologi penelitian itu kan dia hanya ngomong teori yang seringkali lepas tanpa memberi contoh, atau contohnya contoh sesuai bidangnya. Contoh terkait bahasa itu yang miskin. Padahal contoh fenomenologi itu tadi sudah dikemukakan oleh pemakalah kedua tentang kesulitan fenomena, kesulitan belajar bahasa Arab. Kesulitan itu tiap individu bisa beda. Tapi pengelompokannya secara teori hanya dua. Kesulitan linguistik atau problem linguistik dan problem non-linguistik. Cara mengatasi problem linguistik berbeda dengan cara mengatasi problem linguistik atau non-linguistik. Faktor dominan kesulitan belajar bahasa asing itu termasuk Arab, itu apakah ada di linguistik atau ada di non-linguistik? Itu analisis lanjutan dari peneliti. Karena itu dari awal saya katakan instrumen penelitian kualitatif dengan ragam apapun itu kecermatan peneliti. Instrumen penelitian kuanti itu baku, tinggal penyesuaian pada objek yang diteliti. Karena itu dalam penelitian kualitatif itu bisa lebih banyak kita mengamati gejala sosial. Gejala sosial itu namanya fenomenologi. Kalau perlu konfirmasi itu diperlukan wawancara, apalagi di grounded. Jadi karena itu penelitian kualitatif seringkali letakkan bab metodologi itu di bab 1. Penelitian kuanti meletakkan metodologi di bab 3. Itu sebenarnya hanya untuk mengembangkan supaya lebih leluasa, tidak harus juga, terutama pada penelitian kualitatif tidak ada keharusan metodologi di bab 1.
bisa metodologi dengan kalau bicara metodologi tentu ada prosedur, ada sejumlah prosedur, ada sejumlah instrumen yang akan digunakan, dan kemudian ada juga yang terkait dengan kerangka prosedur penelitian. Saya kira itu jadi fenomenologi grounded theory itu masuk pada ragam teori kualitas yang saya kira metode penelitiannya ada yang paling rendah yaitu deskriptif, ada analisis, deskriptif analisis, ada deskriptif kritis analisis atau analisis kritik. Metode analisanya bisa seperti itu, termasuk alat yang digunakan itu untuk menganalisa bisa hermeneutik, bisa interpretatif, itu tergantung. Kalau kebutuhan bahasa kan seringkali begitu, apalagi analisisnya wacana, objek yang ditelitinya terkait analisis wacana. Ya pasti kalau tidak tafsir, lebih jauh dari tafsir ya hermeneutik. Nah, itu saya kira kemudian muncul lagi, apalagi karena ada apa yang disebut simbol atau al-ilmul isyari. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Silakan moderator untuk menutup.